Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Hingga harinya Shalom teman-teman sekalian, mari kita akan sama-sama untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah tunas remaja hari ini. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah hari ini. Ibadah hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Teman-teman sekalian dipersilakan duduk. Mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan haleluya. Kita memberikan diri kita kepada Dia. Mari kita persiapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian ini. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahku di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah
ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Mari teman-teman sekalian, kita menaikkan doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa hidup, ketika Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa bangun, bernafas, sekolah, Tuhan, kami tahu itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk melihat segala sesuatunya, untuk membuat kami semakin memiliki hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kami tahu semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman sekalian, kita akan sama-sama membacakan ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang kita bisa percaya dalam kehidupan kita. Mari teman-teman sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Dia. Kita mau sama-sama memberikan hati kita kepada Dia, menaikkan sukacita kita ke hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Mari kita naikkan pujian itu dari awal. Mari kita siapkan hati kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, kau ada dalam hatiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sebagai bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan, kita memberikan hati kita, telinga kita, seluruhnya kita berikan kepada Tuhan, bagaikan bejana yang siap dibentuk Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan kita menyanyikan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu,
Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini teman-teman kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk sebentar lagi mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri Allah yang menolong kami supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan dari awal sampai akhir dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, judul firman Tuhan yang ingin saya bawakan hari ini adalah Allah yang dapat dipercaya. Allah yang dapat dipercaya. Sebelum saya memulai menjelaskan firman Tuhan, saya ingin bercerita dulu. Apakah kalian tahu sebuah permainan yang dinamakan dengan permainan trust fall? Permainan trust fall adalah permainan yang minimal harus ada 2 orang yang melakukannya. Pemain pertama berdiri biasa saja, lalu diminta untuk menutup matanya. Kemudian temannya yang ada di belakang bersiap-siap untuk menerima dia. Nah, permainan trust fall adalah permainan ketika di mana orang yang depan itu diminta untuk kemudian menjatuhkan diri. Nah, kemudian temannya yang di belakang itu menangkapnya. Teman-teman, kedengarannya permainan ini mudah bukan? Tetapi apakah kalian tahu bahwa permainan ini sebenarnya permainan yang cukup sulit? Karena dibutuhkan rasa percaya kepada temannya. Karena pemain yang depan diminta untuk mempercayakan seluruh keberadaannya kepada teman yang di belakangnya. Bayangkan jika teman yang di belakangnya tidak menangkap teman yang di depan itu, maka gedebuk, ya pemain yang depan ini akan jatuh. Nah, trust fall adalah sebuah permainan yang biasa. Nah, tetapi di dalam Alkitab sebenarnya ada satu kejadian yang mirip-mirip yang dialami oleh seorang bernama Rasul Petrus. Teman-teman, Rasul Petrus satu kali diminta untuk berlayar sama Tuhan. Di dalam Alkitab Matius 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33, di sana dikatakan demikian. Saya akan membacakan buat kita semua. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Teman-teman, sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan beserta dengan murid-muridnya baru saja melakukan satu mujizat yang luar biasa. Mereka menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit. Dan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka semua makan kenyang. Setelah orang-orang mulai pulang, kemudian Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk pergi mendahului dia
karena Tuhan Yesus mau berdoa. Lalu kemudian murid-murid itu pun pergi menggunakan perahu. Teman-teman, ketika di dalam perjalanan, kalian tahu apa yang terjadi? Mereka diterjang oleh angin sakal. Teman-teman, angin sakal itu apa sih? Angin sakal adalah angin yang datangnya dari depan haluan sebuah kapal. Jadi misalnya kapal itu berjalan ke arah utara, maka angin itu datang menerjangnya sehingga kapal itu bergoyang-goyang. Nah, pada waktu itu angin yang ditimbulkan sangat dahsyat sehingga membuat gelombang-gelombang di air. Mereka ketakutan, teman-teman. Dikatakan jam 3 pagi, kemudian Yesus datang menghampiri mereka. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, apa respon dari para murid? Secara instan mereka langsung berteriak-teriak, hantu, hantu. Mereka sangat ketakutan, teman-teman. Mereka ketakutan bahwa yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para murid, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dan meminta untuk tenang. Lalu Petrus dengan kepolosannya mungkin atau dengan keberaniannya, dia bermain trustful dengan Tuhan. Tapi dia tidak jatuh ke belakang. Kali ini dia meminta kepada Tuhan Yesus, dia berkata demikian, Tuhan, kalau itu memang engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Permainan trustful bukan? Bayangkan kalau seandainya Petrus jatuh ke dalam air di tengah-tengah gelombang yang begitu dahsyat. Apa yang terjadi dengan kehidupannya? Tapi Tuhan berkata kayak gini sama Petrus, datanglah. Lalu Petrus pun mulai turun dari perahu, satu demi langkah, dia berjalan di atas air. Akan tetapi teman-teman, ketika dia melihat ke kanan dan ke kiri, dia melihat begitu gelapnya lautan itu, begitu gelapnya air yang di sekelilingnya. Kemudian Petrus mulai takut. Kemudian Petrus mulai bimbang. Dan apa yang terjadi ketika Petrus bimbang? Dia mulai terjatuh ke dalam air itu. Tentu ketika dia terjatuh di dalam air, meskipun dia adalah seorang nelayan, tapi teman-teman, di tengah-tengah gelombang yang begitu dahsyat, siapa yang tidak takut jatuh ke dalam air? Petrus pun mulai berteriak-teriak, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya. Kemudian Tuhan Yesus menolong dia. Tuhan Yesus menolong Petrus. Dan kemudian menaikkannya kembali di dalam perahu. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus menolong Petrus, dia mengucapkan satu perkataan yang tentu sangat menyentak hati Petrus. Dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Teman-teman, Tuhan Yesus menegur Petrus karena Petrus itu bimbang. Karena Petrus itu ragu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu membuat dia berjalan di atas air. Atau dengan kata lain, Ko Yahya mau ngomong bahwa Petrus ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah yang layak untuk dipercayai. Teman-teman, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita harus percaya dan meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang layak untuk dipercayai. Seperti ayat yang kita baca tadi waktu ibadah, Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Teman-teman, kita harus percaya kepada Tuhan. Di dalam hidup ini hanya satu orang yang paling layak untuk dipercayai, yaitu Tuhan Yesus.
Tuhan kita. Dia adalah Allah yang akan selalu menolong kehidupan kita. Dia Allah yang akan selalu baik kepada kita. Dia akan berjalan bersama dengan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ko Yahya tidak ragu untuk menyatakan demikian karena Ko Yahya pun pernah mengalaminya. Pada waktu itu Ko Yahya lulus dari SMA, teman-teman. Ketika Ko Yahya lulus dari SMA, kemudian Ko Yahya memutuskan untuk sekolah teologi. Sekolah untuk menjadi hamba Tuhan, itu adanya di Saat Malang. Nah, ketika Ko Yahya sekolah ke Saat Malang, waktu pendaftaran, mamanya Ko Yahya itu sudah ngomong sama saya. Ko Yahya bukan berasal dari keluarga yang kaya dan berkelimpahan, enggak. Ko Yahya berasal dari keluarga yang sederhana. Tapi hari itu mama ngomong sama saya kayak gini, "Yah, kamu yakin mau sekolah di Malang? Mama tidak yakin kuat untuk membiayai sekolahmu." Lalu kemudian karena Ko Yahya merasa itu panggilannya Tuhan, kemudian Ko Yahya berangkat ke Malang. Dan di sana benar, teman-teman, di Malang itu ketika Ko Yahya sekolah, ada nominal yang harus dibayarkan. Setiap bulannya itu ada sekitar berapa juta yang harus dibayar. Nah, Ko Yahya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi Ko Yahya mau dan Ko Yahya rindu untuk menjadi hamba Tuhan. Akhirnya Ko Yahya sekolah. Bulan pertama, bulan kedua ketika saya bersekolah, memasuki bulan ketiga, kemudian saya merasa bahwa iya nih, kayaknya ini bukan tempat saya. Kayaknya memang saya tidak mampu untuk bersekolah di sini. Sehingga akhirnya saya mengajukan surat untuk keluar dari sekolah itu, mengundurkan diri. Tetapi apakah kalian tahu, teman-teman? Ketika Ko Yahya memutuskan untuk mengundurkan diri dan menulis surat, hari yang sama di mana Ko Yahya mau masukkan surat itu kepada dosen, hari yang sama juga ada sebuah lembaga yang menyatakan mereka mau membiayai kuliahnya Ko Yahya sampai akhir. Di situ Ko Yahya menangis kepada Tuhan dan Ko Yahya ngomong sama Tuhan, "Tuhan, aku tidak mau mundur lagi. Aku mau belajar percaya kepada Engkau." Hari itu Ko Yahya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak untuk dipercayai. Ketika Ko Yahya tidak mampu, Tuhan Yesus membuka jalan sehingga akhirnya Ko Yahya bisa sekolah dan sampai sekarang melayani kalian. Teman-teman, Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia adalah Allah yang sangat layak untuk dipercayai. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa Bapa itu adalah Allah yang layak untuk dipercayai. Teman-teman, apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita? Ketika kalian dari sekolah minggu sampai hari ini kalian ada di Komisi Tunas Remaja, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Dia mengajarkan satu doa yang begitu indah, bukan? Yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan seterusnya tentunya. Di dalam doa Bapa kami ini terbersit satu kenyataan bahwa Allah Bapa itu adalah Allah yang sangat layak untuk dipercayai. Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam doa itu untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Teman-teman, tentu kalian punya ayah. Apakah ayah kalian pernah memberikan sesuatu yang buruk kepada kalian? Misalnya, ketika kalian meminta roti, apakah papa kalian memberi kalian batu? Tentu tidak. Ketika kalian minta sesuatu untuk dimakan, apakah ayah kalian memberikan kalian ular supaya ular itu mau menggigit kalian? Tentu tidak. Jikalau ayah kalian aja seperti itu, apalagi Allah, Bapa kita. Dia tidak akan memberikan yang buruk kepada kita ketika kita meminta kepadanya. Hanya mari kita belajar untuk mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang layak untuk dipercayai, teman-teman. Allah itu bisa dipercaya. Jangan pernah ragukan Allah. Di dalam kehidupan sekolah kalian punya satu cita-cita yang besar. Kalian mungkin ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi bisnismen, ada yang mau jadi astronot bahkan. Ketika kalian mengejar cita-cita kalian, jangan lupa bersandar kepada Tuhan, berdoa kepadanya, katakan, "Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mampu membuat aku menggapai cita-citaku.
Ketika kalian belajar, kalian harus belajar dengan sebuah pemikiran bahwa Allah itu akan menolong saya supaya saya bisa belajar dengan baik sehingga saya memperoleh cita-cita saya. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri teman-teman. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada saya. Di dalam kehidupan keluarga kalian, mungkin hari-hari ini ketika terdampak virus corona, mungkin ekonomi lagi lesu. Mungkin papa sama mama kalian lagi berjuang untuk menghidupi kebutuhan kalian. Berdoalah kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk dipercayai. Oleh sebab itu tolong aku Tuhan. Tolong papa mama supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Kalau kalian lagi sakit, percayalah kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan tolong saya. Saya sedang sakit, tolong sembuhkan saya. Dia adalah Allah yang sangat layak untuk dipercayai. Dia tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Teman-teman, mari selidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Atau kita beribadah setiap hari Minggu melalui YouTube hanya ya karena memang saya disuruh oleh orang tua. Saya tidak sungguh-sungguh datang kepada Allah dan meminta Allah untuk ambil alih kehidupan saya. Kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita ikut circle hari 1 ya mungkin karena ya supaya saya mau ketemu teman-teman saja. Nggak salah sih mau ketemu sama teman-teman. Tapi jangan lupa tujuan kita berkumpul adalah kita mau bertumbuh untuk lebih mengenal Allah. Dan lebih percaya lagi kepada Allah. Teman-teman mari selidiki hati kita. Koyahya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tetapi engkau tahu. Dan Allah itu tahu pergumulanmu. Percayalah kepada Tuhan teman-teman dengan segenap hatimu. Maka Dia akan berjalan bersama dengan engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita semakin hari semakin percaya kepada Allah karena Dia adalah Allah yang begitu baik dan Allah yang dapat kita percayai. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk dipercayai. Tuhan tolong kami untuk tidak sedikit pun bimbang dan ragu kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk mempercayakan hidup dan masa depan kami kepada Allah yang layak untuk dipercayai itu. Tolong anak-anak-Mu tunas remaja ya Tuhan di dalam pertumbuhannya, kiranya Engkau sendiri Allah yang senantiasa beserta dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Bapa terima kasih untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.